Raffi Ahmad dan Igun bantu selamatkan Ruben dari kasus TSK hingga Ruben sentil Gio soal pengalian isu. Terima kasih, silaturahmi. Yang penting aman selalu Pak. Insyaallah. Mohon doanya. Alhamdulillah. Dari hari pertama saya sudah tinggal diam, tapi sampai hari ini saya sudah hilang kesabaran saya. Ya kita harus tetap bisa bangkit. Tapi saya percaya kok Allah juga tidak tidur. Pasti apapun itu yang benar pasti akan diberikan jalan yang terbalik oleh Allah SWT. Ruben menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang sedang terjadi. Ia mengaku sudah berusaha melakukan tabayun dan mencari jalan keluar secara baik-baik, tetapi belum menemukan titik temu. Saat ini ia masih mengumpulkan berbagai bukti dan data untuk memperjelas keterangan serta meluruskan pemberitaan yang menurutnya tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Di jagat maya ini sedang berguncang ya. Artis RO, seorang ayah sedang berjuang untuk anak-anaknya, kini harus berhadapan dengan badai baru. Status tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi senilai 3,5 miliar. Ini tersangka ya, bukan terdakwa. Artinya harus ada keputusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah atau tidak. Tapi justru yang menjadi penasaran publik, benarkah dia akan dipenjara? Pertama, mediasi asuh ya. Dan ini gagal kemarin tanggal 9 Agustus. Yang kedua, dia ditetapkan sebagai tersangka di hari yang sama. Kemudian dia difitnah mengidap penyakit 3 huruf, padahal hasil tesnya non-reaktif. Dan dia dituduh berselingkuh tanpa bukti yang jelas oleh mantan istrinya. 3 ujian besar ini datang bersamaan ya, dalam satu hari yang sama. 19 Agustus 2026. Ini bukan kebetulan, ini adalah pola energi yang sedang bergerak. Dan siapa yang ada di balik semua ini? Nah, tanya pada diri kalian sendiri ya. Siapa yang paling diuntungkan ketika RO jatuh? Kita lihat fakta-fakta yang sudah terpampang di publik ya. Ini saya coba ungkap di video ini tentang kasus yang dialami oleh RO ya. 22 Agustus tahun lalu, tahun 2025, ini laporan polisi diajukan oleh seorang berinisial DM ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, 25 April 2026, kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dan tanggal 19 Agustus 2026, RO itu resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dan minggu depan, RO ini akan dipanggil untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi bukan terdakwa ya, masih tersangka. Ini kasusnya katanya, ini memang katanya penipuan ya. Kerugiannya itu yang dilaporkan mencapai 3,5 miliar. Dan RO diduga menawarkan investasi kepada korban investasi ya. Nah, tapi janji keuntungan tidak pernah terwujud dan modal tidak dikembalikan. Pertanyaan publik, kenapa penetapan tersangka terjadi tepat pada hari yang sama dengan media hak asuh anak yang gagal? Ini bukan kebetulan ya. Dalam teknik Saratiri, ini disebut dengan waktu pangruwat, waktu di mana energi negatif dikirim untuk menjatuhkan seseorang di saat paling rentan. Dan siapa yang paling diuntungkan? Ya, silakan isi sendiri ya. Nah, pasti kalian juga sudah tahu ya. Dengan RO tersandung kasus hukum, dia bisa menggunakan status tersangka ini sebagai amunisi untuk mendiskualifikasi RO sebagai ayah. Ini adalah strategi perang urat syaraf tingkat tinggi. Dan ini yang paling keji ya, RO juga nih difitnah mengidap penyakit 3 huruf. Tuduhan ini disebarkan di medsos ya, tanpa bukti, tanpa rasa malu. Dan ini sepertinya sistemik ya. Dan kalau melihat dari fakta, ini yang pertama ya, kuasa hukum dari RO ini kan memperlihatkan hasil tes laboratorium atas nama RO ya. Ini hasilnya non-reaktif. Nah, tes dilakukan tanggal 25 Juli 2026 di Prodia. Dan hasilnya non-reaktif ya. Jadi, pertanyaannya, siapa yang menyebarkan fitnah ini? Siapa yang ingin menghancurkan reputasi RO sebagai ayah? Dan kenapa fitnah ini muncul di saat yang sama dengan konflik hak asuh anak? Jadi, hasil analisa saya, RO tidak akan dipenjara. Bukan karena dia kebal hukum ya, tapi karena energi kebenaran sedang berpihak kepada RO. Tapi ingat ya, kasus ini kan baru di tahap awal. Polisi akan memeriksa RO pekan depan. Kalau RO bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah, kasus ini akan berakhir. Jika tidak, maka ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Tapi ada satu hal yang pasti ya, RO ini memiliki bukti medis yang membantah fitnah penyakit 3 huruf. Dia memiliki kesepakatan terus tentang hak asuh anak. Dia memiliki pengacara yang kompeten. Dan pengacara ini siap untuk membelanya. Dalam Serat Centini, leluhur kita mengajarkan, sing ngadepi bebaya, kudu ngerti waktu. Sing ngerti waktu, bakal selamat. Yang menghadapi bahaya harus tahu waktu, yang tahu waktu akan selamat. Jadi untuk RO, pesan saya, ini adalah ujian ya, bukan hukuman.
Tuhan sedang mengujimu, bukan menghukummu. Neptus 11 adalah angka perlindungan, dan perlindungan itu sedang bekerja. RO tidak sendirian ya, ada orang-orang yang percaya denganmu, keluarga, sahabat, dan mereka yang melihat kebenaran di sisimu. Jadi jangan menyerah ya. Dalam niteni sadar diri, sing sabar bakal menang, sanajan kalah ing pambuka. Yang sabar akan menang meskipun kalah di awal. Oke, kita tanggapi yang katanya Ruben Onsu kasusnya, bukan kasusnya, ini jadi tersangka. Nah, begitu dengan pengendapan investasi untuk sebuah produk. Oke, kita gas. Produk kecantikan. Siapa yang punya? Mbak SW. Launching pada tahun berapa? 2021. Produknya apa, Bun? Produknya adalah Sharwenda Secret Shine atau triple S Shine. Itu untuk rambut dan kuku. Oke, terus kemudian ada juga tuh Sharwenda Juice, launching pada tahun berapa? 2016. Oke, ada lagi tuh, ada beberapa lagi tuh. Nah, ada produk lagi tuh, Sharwenda Calm Glow, Cola Glow 5000 mg. Nah, itu ada tuh. Nah, ada beberapa, terus ada Duster. Jadi produk-produk tersebut atas nama Mbak SW itu. Nah, kalau dikatakan Ruben Onsu yang melakukan, katakanlah yang dipersalahkan atau yang melakukan, gue malah merembet. Mbak SW yang memiliki dari produk-produk tersebut pasti nanti akan makanya jangan aneh-aneh. Di sini nih kan ya kita harus tahu nih, bagi penonton netizen itu ya cerdas. So, orang dilaporkan itu nggak masalah. Kalau memang Ruben ini tersandung kasus, ya kita nggak bisa menyangkal itu kalau memang ada. Tetapi kita lihat, ini kan investasi, pengendapan investasi begitu ya, potong-potong atau bagaimana kurang paham. Tetapi di dalam suara dari Bapak polisi itu mengatakan bahwa itu adalah untuk produk. Ya kita telusuri produk-produk apa yang dimiliki oleh Ruben Onsu, tapi ternyata kan produk-produknya atas nama kayak kolagen, suplemen minuman kolagen, terus Sharwenda Calm Glow, dan kita ketahui ini di tahun berapa, dari tahun 2016, tahun 2021, terus tahun 2021 dan yang lainnya lah. Seperti itu. Jadi kalau toh pun nanti Ruben Onsu menjadi tersangka, dia akan di BAP, ditanyakan apa ini dan kenapa, siapa yang pegang usahanya. Yuk, mari cerdas netizennya. Salam cinta damai dari Kediri. Sinte itu adalah sebangsa genjes kering, lebih parah loh efeknya loh. Orang kalau udah gantungan sama Sinte, melet aja kerjanya, sama pandangannya itu pandangan bira. Hai, tuh ingat siapa? Dan ingat siapa yang memesan Sinte di online? Dan ingat siapa yang dikejar-kejar sampai lari dari apartemen melewat tangga darurat? Dan ingat siapa yang udah di penjerong, di PM? Ingat, dan labnya selalu menjulurkan lidah. Dan ada pasangan, kalian cari deh, ada gue dapet pasangan ini lagi live malam, tengah malam. Itu sepertinya BNN, mana ya? Gini, ayo jadinya mana aja, habis sering aja. Tuh, cari videonya. Sepertinya dua-duanya bebe, ler-ler, mata nggak bisa terbuka, mulut ngawur dan ngaco, ngomong keseret-seret. Itu mungkin bisa dijadikan bukti deh. Nggak bagus banget buat contoh anak-anak ya. Ada pasangan, ngomong 200 juta mah gampang, nggak taunya 200 juta mah utang, nggak dibayar dari. Oh iya, ini orang CEO Kutang ini kayaknya suka mencari jendes-jendes tajir ya. 2019 langsung ada seorang CEO cari-cari sosmednya NM, langsung di follow. Sekitar 2000 berapa gue nggak ngerti, 2024 katanya sih, udah 5 tahun ngejarnya ya. Langsung berkenalan dengan seorang jendes ya. Terus begitu nempel sama jendes yang katanya tajir juga suaminya, langsung si NM di unfollow dan meninggalkan utang. Apakah? Nah sedulur, hati-hati. Sekarang ada narkoba jenis baru nih, namanya Sinte. Wujudnya kayak tembakau ini loh. Nah kita mau tanya-tanya dengan Pak Kasubdit 3
Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Sinte ini sebenarnya seperti apa sih cara makainya, Bun? Ini sama seperti rokok biasa, Ya. hanya dia tembakaunya ini disemprot dengan namanya kanabinoid Ya. atau kanabis buatan. Jadi efeknya sama seperti orang memakai ganja. Cara makainya sama seperti orang merokok biasa, Pak Babin. Dimasukkan dalam paper, kemudian dilem, kemudian dibakar. Dilinting lah ya. rokok. Dilinting, betul sekali Pak Babin. Terus penyebarannya bagaimana nih? Nah, ini sekarang cukup masif dan sangat berbahaya karena mereka ini sekarang menjualnya langsung melalui media sosial dan kebanyakan pemakainya ini masih remaja dan anak-anak pelajar. Masih anak-anak ini. Betul sekali Pak Babin, bahaya sekali. Ini orang tua harus meningkatkan pengawasan nih pada Ya, anak-anaknya ya. betul. Uangnya dikontrol buat beli apa aja. Ya, ya. Betul sekali. Terus kalau malam belum pulang jam 9 dicari. Dicek. Dicek Tanya. keberadaan anaknya. Jangan sampai menjadi salah satu konsumen dari Betul. Tembakau Sinte. sinte atau tembakau gorila. dengan Agak lain kau memang, agak lain. Hai, kembali lagi bersama Dewan Pembela Ruben. Yap, baru kali ini dapat berita artis yang didukung dilaporkan dan menjadi tersangka. Tapi perasaan tuh nggak gundah gulana, perasaan tuh lebih santai, lebih tenang gitu ya. Karena apa? Karena kita yakin Ruben pasti mampu melewatinya. Berita yang menyebar di media sosial saat ini dan digoreng-goreng menjadi konsumsi publik tidak akan pernah menggoyahkan kami sebagai pendukung Ruben Onsu. Karena kami adalah pendukung yang bijak, yang melihat semuanya dengan mata dan hati. Jadi jangan pernah ragukan kesetiaan kami, say. Ingat storynya NM. Ingat deh ya, ingat. Jadi jangan pernah lihat selalu kesalahan orang. Ingat, kalian juga punya permasalahan yang berat ya. Jadi nggak usah digoreng-goreng, nggak usah dijadikan suatu pencapaian bahwa kalian itu mendapatkan kejelekan dari orang lain, terus kalian anggap itu pencapaian. Nggak baik, tahu nggak baik begitu. Ingat, selesaikan aja permasalahannya. Kalau kalian mampu, kalian bantu dah, gitu lebih maknyus. Kalau Ruben ya, menyelesaikan atau membayar permasalahan mengenai berita yang sedang terjadi, saya rasa kecil. Beli horden 3M aja Ruben sanggup kok. Ingat, horden 3M aja sanggup. Jadi jangan pernah ragukan kemampuan orang lain ya. Jangan pernah hina, jangan pernah caci. Kalian nggak tahu, yang 250 itu aja belum tentu dia sanggup tuh ya. Ini kalau Ruben mah gampang, aset masih banyak. Nah kalau yang Ono, coba deh kalian tanya, bisa nggak? Kalau memang sanggup, kenapa nggak dari dulu dibayar? Itu kasus kan udah 1 tahun lebih ya, atau 2 tahun ya. Selesaikan ya. Kalau Ruben gak usah kalian sanksikan, dia banyak aset ya, dia mampu secara materi untuk membayar itu. Gak usah kalian ragukan, gak usah pusing. Jangan aneh-aneh, jangan agak lain. Kau memang agak lain. Yang kau tahu cuman kesalahan orang. Jadi kau tuh agak lain, kau memang agak lain. Kok RO jadi TSK, bla 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 TSK dulu, kubu sebelah sana kegirangan, ntar dulu, rumah gila-gila masalah status. Ini aja case yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dikerjakan, ya. Tiap hari dari pihak kepolisian itu menerima laporan berbagai macam kasus, tapi kalau nggak kuat begini, nggak akan up. Boleh dong curiga bahwa ada support di belakang juga yang seperti Markus yang memanfaatkan kefenomenalan dari case Koko RO ini untuk namanya mencari pansos, yang mencari platform, ya, menggunakan fenomenal ini, ya kan, untuk aji mumpung. Ya iyalah, berita Koko RO mah yang sekecil kutu aja juga pasti bakal jadi nasional, emangnya Ono? Dari masuknya, dikejarnya, sampai keluarnya dari jeruji, kagak ada yang tahu ngeliput. Ya beda kelas, udah pasti lah bakal nge-headline, mau beritanya hoax apa enggak, yang penting kan berita hari gini. Ya kan, mau dimanipulasi, mau dibayar bagaimana, yang penting mah huru hara, ya kan? Kalian ini pada lupa ya kalau Koko RO itu artis besar ya, senior udah 30 tahunan dari 90-an, 97, 98, lu lupa ya? Lu samain sama idola lu dari pihak sono. Ntar dulu, Koko RO aja mungkin sampai keblinger, kenapa tiba-tiba gue jadi TSK, kenapa tidak ada bahasa ke gue, kenapa tidak diminta gue dipanggil, dikonfirmasi. Tiba-tiba aja dari penyidikan April itu, tiba-tiba jadi TSK, ntar dulu, itu kan status sementara. Ya, status tersebut itu bisa menjadi status yang digagalkan kalau 1-2 lebih bukti dari pihak Koko RO yang pada akhirnya baru aja mau dikirimin surat untuk pemanggilan diperiksa. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin Pak Polisi? Ya, sengaja biar jadi TSK dulu Koko RO gitu. Nanti kalau ketahuan semuanya terbantahkan, itu TSK itu bisa jadi dihempaskan, bisa dituntut balik ntar in case kalau memang seperti begitu. Kalau memang Koko RO nggak mau ribet, ya kan, damai aja udah, gantiin rugi. Ya kan, Koko RO punya uang, ya kan,
Dan kan itu kan ada dua, yang 3,5 sama yang 1. Ya kemungkinan katanya yang 1. Ya kan, ya udah. Mau proseduralnya bagaimana? Beres kan? Nggak usah kayak masuk pakai baju orange segala macam. Wah, emangnya jeruk? Ya, emangnya jus? Ntar dulu dengar ini penjelasan dari Bapak Acong Latif nih terhadap penjelasannya perkara ini. Ruben Onsu dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan dalam kasus penipuan. Banyak netizen masyarakat yang mengatakan seolah-olah Ruben ini bersalah, seolah-olah Ruben ini melakukan penipuan. Di dalam hukum pidana ada yang namanya praduga tak bersalah. Artinya, seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka, misalnya oleh kepolisian, belum dapat atau belum bisa dikatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Jadi sebelum adanya putusan pengadilan, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu melakukan tindak pidana. Prosedural seperti ini mah udah biasa, ya. Jangan langsung hip-hip hura, langsung mencak-mencak kayak orang debus, ya. Ikutin aja dulu semuanya. Yang penting kan at least nggak masuk yang seperti kayak Ono yang pernah mungkin baju orange, ya kan? Nih ya, teman-teman, aku kasih kalian PR, ya. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa CEO bisa kenal sama NM? Nggak ada angin, nggak ada hujan, dari sekian banyak artis, dari sekian banyak case yang bisa seorang CEO mendapati case, ya. Kenapa harus ke NM? Gini, sebenarnya simple, jejak digitalnya banyak kok, ya. Kalian ingat mantannya NM yang namanya Matthew, yang pernah mencetak prestasi di ajang pageant internasional? Kan dia muncul tuh ke permukaan tahun 2022, ya kan? Dia datang ke Brownies yang ada Koko RO. Datang juga kan CEO, karena Matthew sama CEO ini adalah temenan. Dan selang 2 tahunan kurang, Matthew jadian kan sama NM di 2024-nya, ya kan? Dari 2 tahun berjalan ini, ya pasti namanya CEO temannya juga punya akses kenalan sama NM dan berteman di belakang layar atau bagaimanapun itu ya skemanya. Dan di waktu yang sama juga kan, kalau memang perputarannya seperti begitu ya, yang si presenter M macomblangin CEO sama SW, ini semua itu sebenarnya masih satu circle gitu, ngerti nggak? Ya, satu circle gitu loh. Ya kan, jadi CEO ke sana iya, ke sini iya gitu. Pokoknya satu pertemanan, karena kan NM kan benar-benar menghormati banget seorang Koko RO, ya kan? Jadi sebenarnya masih di circle sendiri. Nah, yang jadi pertanyaannya, berarti ini kan aib yang terbuka. Nah, NM bilang beberapa tahun yang lalu, berarti kan di masih ruang lingkup yang mereka sendiri, ya kan? Yang jadi pertanyaannya sekarang, apakah SW mengetahui hal begini, ya, yang masalah utang piutang, dan apakah presenter M tahu tentang hal ini juga, atau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, gitu kan? Dia memilih untuk tidak mau menghancurkan personanya ke SW pada masa-masa mereka lagi PDKT, dan begitu pun juga M, ya, si presenter M ini sebagai macomblangnya. Jadi dia tahu NM ini kan ladangnya uang ibaratnya gitu pada saat itu kan. Akhirnya ngambil jalan pintas, bawa malu mungkin ke keluarganya juga nggak mungkin, ke NM, ya kan? Dan gue juga nggak tahu masalah kecanduan yang senti-senti itu apakah sudah separah itu, ya kan? Sampai udah akhirnya dibekuk, ya kan? Masuk juga ujung-ujungnya kan pakai baju oranye, keluar sampai keluarnya, ya kan? Berlindung didampingi sama NM, ya kan? Nah, untuk pengembangannya dan cari connecting dotnya seperti bagaimana, kalian lah, kan netizen Indonesia pinter ya. Coba, biar semuanya berkesinambungan, biar kalian nggak bertanya-tanya nih, aku kasih namanya poin-poin yang tadi, pengembangannya terserah dah. Nikita Mirzani komen di video terakhir Dokcin yang terbaru. Wow. Untuk mengklarifikasi bagaimanakah awal perkenalannya dengan CEO itu terjadi sampai bisa sekarang yang kita tahu masalah tentang utang piutangnya CEO dengan NM. Karena di video itu Dokcin membahas tentang bagaimanakah kita coba ya, kita korelasikan, kita connect-connectkan, connecting the dot-nya, perputaran di dalam internal dunianya Koko RO, NM, SW, presenter M, dan CEO itu sendiri, dan ada mantannya dari NM itu sendiri. Nah, kalian perlu tahu bahwa akunnya Igoy NM ini masih on behalf-nya admin. Jadi sudah ada di-approve langsung dari kakak Nikita Mirzani sendiri. Ya, jadi ginilah jawaban. Oh my gosh. Kakak izin menjawab ya. CEO, aku samakan CEO, kenal kakak Niki dari tahun 2019 sebelum dekat sama SW. CEO itu follow akunnya kakak Niki. Setelah itu di unfollow kakak Niki pas dia viral bareng SW. Gak ada angin, gak ada hujan, kenapa kamu nge-unfollow NM? Sekarang udah mulai nyambung. Wah, berani ini nge-unfollow NM, kenapa? Siapa yang nyuruh?
Ya oke, mungkin masalah yang lagi viral sekarang, tapi nggak mungkin juga kan dorongan kuatnya kalau tidak ada yang mendukung untuk aku akan follow. Ya, emang